Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya Jumanto dengan nomor induk mahasiswa 2202010102060 dari PJJ Manajemen akan menyampaikan ujian tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul studi kasus menilai dampak dan kelayakan UMKM pasca COVID-19. Topik pembahasan sedikit mengenai profil singkat usaha, yang kedua analisis kelayakan usaha, yang ketiga adaptasi dengan kondisi pasca pandemi dan era digital, dan yang keempat kesimpulan ataupun rekomendasi. Jenis usaha yang akan di-study adalah mengenai sebuah usaha makanan, yaitu dimsum halaman, di mana usaha makanan memiliki banyak peluang tetapi juga tantangan terkait keamanan dan kesehatan pasca pandemi yang perlu diperhatikan, dan masyarakat cenderung lebih selektif dan memilih makanan yang higienis untuk dikonsumsinya. Lokasi usaha ini berada di kota Cikampek, Karawang, di mana lokasi usaha dapat mempengaruhi beberapa kemudahan yang dapat dilakukan oleh pelanggan dan dapat menjangkau produk atau layanan yang ditawarkan. Dan potensi pasar strategis, di mana usaha yang terletak di lokasi strategis tentunya memiliki peluang pasar yang lebih baik dan dapat menarik lebih banyak pelanggan. Dan yang ketiga, ketersediaan pasca pandemi. Dalam konteks pasca pandemi, lokasi yang tepat sangat penting untuk mendukung keberlangsungan usaha dan pemulihan ekonomi. Adapun target pasar daripada usaha makanan dimsum halaman adalah pentingnya target pasar. Untuk menentukan target yang jelas adalah kunci untuk strategi pemasaran yang efektif dan berorientasi hasil. Masyarakat sekitar, baik dari golongan dewasa, anak muda, bahkan anak-anak yang gemar menyantap makanan yang enak dan higienis. Perubahan perilaku konsumen, di mana pasca pandemi tentunya konsumen cenderung berubah, membuat pemahaman yang baik tentang target pasar semakin penting. Dan yang ketiga, analisis pasar, di mana analisis pasar yang menyeluruh membantu bisnis menyesuaikan strategi dengan kebutuhan dan preferensi target pasar. Adapun model bisnis yang dijalankan, adaptasi pasar tentunya model bisnis yang tepat memungkinkan usaha untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan permintaan konsumen. Fleksibilitas bisnis, mana model bisnis yang fleksibel akan mempermudah penyesuaian dengan kondisi pasca pandemi dan tuntutan baru tentunya. Dan selanjutnya tuntutan konsumen baru, di mana perubahan dalam perilaku konsumen menuntut model bisnis yang mampu memenuhi kebutuhan dan preferensi yang berkembang. Adapun analisis kelayakan usaha yang dijalankan dari dimsum halaman, satu, dari aspek pasar dan pemasaran. Analisis permintaan dengan memahami permintaan konsumen inilah kunci untuk merumuskan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan selanjutnya persaingan, analisis terhadap pesaing membantu bisnis untuk mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan mereka dalam strategi pemasaran. Dan selanjutnya strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran yang efektif perlu disusun berdasarkan pemahaman mendalam
terhadap pasar dan konsumen untuk mencapai tujuan bersaing. Selanjutnya dari aspek teknis dan teknologi. Kemampuan produksi yang unggul sangat penting dalam menciptakan produk berkualitas tinggi dan memenuhi permintaan pasar. Dan alat dan teknologi yang digunakan pada teknologi modern tentunya membantu meningkatkan efektivitas dan kecepatan proses produksi. Daya saing usaha dengan inovasi teknologi dapat meningkatkan daya saing usaha tentunya, memungkinkan usaha untuk bersaing di pasar global dalam skup yang lebih luas tentunya ini. Dari aspek sumber daya manusia, aset utama usaha adalah sumber daya manusia yang dimiliki dari usaha dimsum halaman ini dan mempengaruhi keseluruhan dari kinerja usaha. Walaupun sepintas seperti tidak yang terlalu besar, hanya usaha rumahan, tetapi cukup mendukung untuk sumber daya manusia. Kualitas dan keterampilan karyawan atau pegawainya secara langsung mempengaruhi produktivitas, inovasi, kesuksesan, dan usaha yang dijalankan. Pelatihan dan pengembangan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tim. Selanjutnya dari aspek finansial, analisis arus kas penting untuk memahami aliran uang masuk dan keluar dalam suatu usaha. Ini akan dapat mengelola likuiditas dan kebutuhan modal kerja. Biaya operasional, memahami biaya operasional sangat penting agar usaha dapat menekan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi. Ini meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Pendapatan yang diharapkan, menentukan pendapatan yang diharapkan membantu usaha dalam perencanaan keuangan dan menetapkan tujuan pertumbuhan. Ini menjadi patokan untuk mengevaluasi kinerja finansial usaha yang dijalankan. Dan selanjutnya rencana keuangan yang jelas sangat penting untuk berkelanjutan usaha. Ini menyangkut strategi untuk pengelolaan investasi, pendapatan, dan pengeluaran. Analisis kelayakan usaha dari aspek pasar dan pemasaran. Analisis permintaan konsumen merupakan kunci untuk merumuskan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Terus selanjutnya persaingan. Analisis terhadap persaingan membantu bisnis untuk mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan mereka dalam strategi pemasaran. Dalam hal ini persaingan untuk usaha dimsum di area Cikampek ini cukup membantu dan sangat bagus untuk kelangsungan bisnis. Dan selanjutnya dari strategi pemasaran yang dilakukan dimsum halaman ini efektif karena dengan menyusun pemahaman yang mendalam terhadap pasar dan konsumen sehingga tujuan bisnis dapat tercapai. Dari aspek teknis dan teknologi, kemampuan produksi yang unggul sangat penting dan menciptakan produksi berkualitas tinggi dan memenuhi permintaan pasar. Alat dan teknologi modern membantu meningkatkan efektivitas dan kecepatan proses produksi. Daya saing usaha, inovasi teknologi dapat meningkatkan daya saing usaha, memungkinkan usaha yang dijalankan dapat bersaing, dan hal ini pun sudah diterapkan dan saya pikir dapat menjadi usaha yang sustainable. Dari aspek sumber daya manusia, aset utama usaha merupakan sumber daya manusia dan mempengaruhi keseluruhan kinerja usaha. Kualitas dan keterampilan karyawan secara langsung mempengaruhi produktivitas, inovasi, dan kesuksesan dalam usaha yang dijalankan.
kiranya perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan karyawan ini meningkatkan potensi untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Dari aspek finansial, analisis arus kas penting untuk memahami aliran uang dan masuk dalam suatu usaha dan usaha yang dikelola oleh usaha dimsum halaman ini dapat melakukan mengelola likuiditas dan kebutuhan bekerja dengan baik. Biaya operasional, memahami biaya operasional juga sangat penting agar usaha dapat menekan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi. Pendapatan yang diharapkan ini sangat membantu usaha dalam perencanaan keuangan dan menetapkan tujuan pertumbuhan. Rencana keuangan yang jelas sangat penting untuk keberlanjutan usaha, mencakup strategi untuk pengelolaan investasi, pendapatan, dan pengeluaran. Adaptasi dengan kondisi pasca pandemi dan era digital yang dilakukan dengan melalui strategi penjualan lewat media sosial, mana ini melalui media sosial Instagram, ini sangat efektif dan yang selanjutnya melalui pemanfaatkan e-wallet ini juga merupakan mempermudah proses produksi transaksi ya. Ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan cepat baik melalui QRIS ataupun yang lainnya dengan alih teknologi yang saat ini berlaku dan meningkatkan kenyamanan. Dengan e-wallet, konsumen dapat menikmati kenyamanan berbelanja tanpa membawa uang tunai. Fleksibilitas pembayaran, e-wallet menawarkan berbagai metode pembayaran yang menarik banyak pelanggan dengan opsi yang beragam. Juga dilakukan kolaborasi dengan jasa online, di mana jangkauan distribusinya ini menjangkau pelanggan baru di berbagai lokasi dengan efisien dan pengiriman barang yang cepat dan tepat menjadi kunci sukses usaha kecil ini. Manfaat untuk usaha kecil dapat memanfaatkan teknologi logistik untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Dapat kita ambil kesimpulan dan rekomendasi dari usaha dimsum halaman, kelayakan usaha untuk dilanjutkan atau dikembangkan. Usaha mikro dan kecil perlu menerapkan yang diberikan untuk memastikan kelanjutan dan pertumbuhan usaha dan dilakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja usaha dan melakukan penyelesaian yang diperlukan. Memastikan keberlanjutan usaha mikro dan kecil kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang. Perlunya perbaikan dari potensi usaha memiliki potensi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Adapun tantangan yang dihadapi akan membantu pengusaha untuk merumuskan solusi yang efektif. Perbaikan yang diperlukan dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kelayakan usaha dan daya saing di pasar. Adapun saran yang dapat diberikan adalah berdasarkan data yang valid dan pengamatan yang objektif untuk melihat hasil yang diinginkan. Menurut pengamatan, usaha makanan dimsum halaman ini baik untuk dilanjutkan dan melakukan langkah-langkah konkret dari saran perbaikan membantu pemilik usaha untuk fokus pada tindakan yang perlu diambil. Selain itu juga dilakukan peningkatan kelayakan usaha yang berbasis data sehingga dapat meningkatkan kelayakan dan keberlangsungan usaha pemilik.
Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.